Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi atau penjelasan mengenai mini project praktikum kimia industri yang telah kami buat kali ini dengan judul Sabun Susu Kambing dengan Ekstrak Mawar. Sebelum masuk ke materi penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Meisha Alfa Yunia Rusandi, yang kedua Cynthia Cahyaningrum, dan yang ketiga saya sendiri, Retno Dia Sofi Zeliana. Berikut adalah outline materi yang akan kami sampaikan. Bagian pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu gambaran produk, yang ketiga yaitu metode pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu biaya produksi. Latar belakang. Sabun merupakan salah satu produk yang wajib digunakan saat mandi. Hal ini berguna untuk tubuh tetap lembab. Selain itu, ada juga sabun yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit. Tergantung bahan campuran yang digunakan di dalamnya. Salah satu campuran bahan alami pada sabun yaitu susu kambing. Susu kambing yang mengandung alpha hidroksiasid yang berfungsi mengangkat sel-sel mati penyebab kulit kusam, sehingga akan mempercepat proses peremajaan kulit untuk memberikan tampilan kulit yang bersih bercahaya. Selain itu, kandungan bahan alami yang ditambahkan dalam sabun diharapkan dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat menyebabkan iritasi. Bahan alami yang dimaksud adalah PCO virgin coconut oil dan ekstrak bunga mawar. Ekstrak bunga mawar yang bermanfaat untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, menormalkan pH kulit, hingga bantu mengurangi peradangan. Selain itu juga berfungsi menjaga kelembaban kulit dan membantu menyamarkan kerutan pada kulit. PCO atau Virgin Coconut Oil yang bermanfaat untuk menghaluskan dan melembabkan kulit. Selain itu, PCO juga bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat menyebabkan iritasi dan munculnya ruam-ruam merah pada kulit. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk. Sabun susu kambing merupakan sabun yang kaya akan manfaat bagi tubuh. Sabun susu kambing tersebut terbuat dari susu kambing murni dan bahan-bahan alami lainnya seperti VCO atau Virgin Coconut Oil dan ekstrak bunga mawar. Karena memakai campuran bahan alami, sehingga aman untuk digunakan sehari-hari dan tidak menyebabkan kulit kering atau bersisik. Produk yang kami buat mempunyai beragam bentuk dan warna, sehingga akan menarik konsumen dan hal ini pun yang membedakan produk yang kami buat dari produk sejenisnya. Peluang produk dijadikan produk wirausaha. Keunggulan produk ini dibandingkan produk sabun lainnya yaitu penambahan bahan alami yang berkhasiat pada sabun, yang bermanfaat, dapat menghambat pertumbuhan mikroba yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Selain itu, penggunaan bahan alami serta ramah lingkungan tidak memberikan efek samping seperti halnya penggunaan bahan kimia sintetik yang ada pada produk-produk sabun yang beredar di pasaran. Selain itu, dengan masih minimnya produk sabun susu yang berbahan dasar alami serta buatan rumah yang beredar di pasaran menjadikan besarnya peluang pasar dan rendahnya daya saing pada produk kami, yang akan menjadikan produk kami unggul daripada produk sabun yang lain. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan sabun susu kambing. Yang pertama yaitu alat yang digunakan meliputi gelas ukur, gelas beker, Erlenmeyer, neraca analitik, batang pengaduk, corong, sendok bahan, kertas saring, termometer, kompor listrik, dan cetakan. Yang selanjutnya yaitu bahan yang digunakan meliputi minyak kelapa 195 ml, asam stearat 52,5 gram, BHT 2 gram, VCO 7,5 ml, alkohol 95% 90 ml,
NaOH 37,5 gram, Aquades, propilen glikol 50 ml, gula pasir 67,5 gram, parfum bunga mawar, ekstrak bunga mawar 100 ml, dan susu kambing 200 ml. Berikut adalah prosedur pembuatan sabun susu kambing dengan ekstrak mawar. Yang pertama yaitu pembuatan larutan A. NaOH ditimbang, kemudian ditambahkan 37,5 ml Aquades, dan diaduk hingga larut, kemudian disaring dengan kertas saring. Yang kedua yaitu pembuatan larutan B. Gula pasir ditimbang, lalu ditambahkan Aquades sebanyak 25 ml, kemudian dipandaskan hingga mendidih dan larut. Kemudian ditambahkan propilen glikol dan diaduk sampai larut dan jernih. Yang ketiga yaitu pembuatan larutan C. Asam stearat ditimbang, kemudian ditambahkan BHT, minyak kelapa, VCO, dan alkohol. Kemudian dipanaskan di atas kompor listrik sambil diaduk hingga larutan bening hingga temperatur 56 derajat Celcius. Kemudian, larutan A dimasukkan ke dalam larutan C dengan perlahan-lahan sambil diaduk. Kemudian larutan B dimasukkan sambil diaduk dengan perlahan-lahan. Suhu larutan antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Kemudian diaduk perlahan-lahan sampai gumpalan sabun larut dan cairan berubah menjadi bening. Kemudian ekstrak bunga mawar ditambahkan dan diaduk. Kemudian 200 ml susu kambing ditambahkan dan diaduk. Lalu, pewarna sabun ditambahkan dan diaduk rata hingga larutan menjadi bening. Larutan diturunkan dari kompor, suhu ditunggu hingga 60 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan parfum bunga mawar sambil diaduk. Adonan sabun dituangkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan dan didiamkan hingga padat selama 1 malam. Sabun dikeluarkan dari cetakan untuk mendapatkan sabun yang stabil, maka sabun didinginkan selama 15 hari. Selanjutnya sabun transparan siap dikemas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengemasan produk. Untuk pengemasan produk kami memilih untuk menggunakan box kertas agar terjaga kehigienisannya dan ramah lingkungan. Box ini juga membuat tampilan penyajian lebih menarik dan lebih praktis. Produk ini disajikan dalam ukuran 90 gram. Untuk pemasaran produk, kita menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara offline dan online. Dengan cara offline, kita dapat melalui brosur, spanduk, dan media offline lainnya. Sedangkan dengan cara online, kita dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, e-commerce, dan media sosial lainnya untuk mengiklankan produk agar semua orang mengenal dan tertarik untuk membeli produk yang kita pasarkan. Untuk jenis pengeluarannya mencakup membeli peralatan sebesar Rp1.650.000, membeli bahan sebesar Rp244.500, dan lain-lain sebesar Rp430.000, sehingga totalnya menjadi Rp2.324.500. Jadi biaya untuk produksi pertama yaitu sebesar Rp2.324.500 dikarenakan pada produksi pertama ada pengeluaran untuk pembelian alat. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.